Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji-janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Saudari dan saudara yang terkasih dalam Kristus, hari ini ada dua hal yang ingin saya perbincangkan, namun keduanya berangkat dari satu tema. Injil memberi kita gambaran bahwa Yesus sedang bersama para muridnya. Tetapi menarik sekali, pada kalimat pertama dikatakan bahwa Yesus berdoa dalam keheningan. Ini memberi pesan yang sangat kuat bahwa berdoa dalam keheningan itu bisa juga dilakukan meski kita sedang berada dalam keramaian. Yesus berada bersama para muridnya. Dia tidak sendirian, tapi dia bisa melakukan doa dengan hening. Nah, itu juga berarti bahwa tidak ada alasan untuk tidak berdoa. Jadi alasannya, waduh sibuk, banyak kegiatan, ruwet sekali, aktivitasnya bermacam-macam. Itu bukan alasan untuk melakukan kegiatan doa yang hening. Yesus memberi contoh hari ini bahwa Dia bisa hening, diam bersama para murid. Ini yang pertama, pesan yang hendak saya sampaikan. Karena banyak orang itu suka beralasan, tidak sempat, semuanya gaduh, situasinya ruwet, banyak kegiatan, sehingga tidak pernah bisa berdoa dengan hening, seperti yang Yesus lakukan. Yang kedua adalah doa itu sendiri. Tadi kan saya katakan dua hal yang tidak saya sampaikan, tapi berangkat dari satu tema, doa. Jadi doa itu penting. Untuk apa? Untuk mengerti, untuk mendalami sesuatu, untuk mencapai kebenaran akan sesuatu. Apa maksudnya mencapai kebenaran akan sesuatu? Jadi Yesus bertanya kepada murid-muridnya, menurut banyak orang, aku ini siapa? Ingat kemarin itu bahkan obrolan mengenai siapa Yesus itu sampai ke istana Herodes. Ada yang berkata, Yohanes Pembaptis lahir lagi,
bangkit lagi, ada para nabi dari zaman lampau atau ini juga nabi baru. Perbincangan itu ramai dilakukan banyak orang, bahkan sampai ke istana raja. Yesus juga sadar, maka dia bertanya kepada murid-muridnya, menurut banyak orang, aku ini siapa? Tapi pada akhirnya Yesus bertanya, lah menurut kalian, aku ini siapa? Saudari dan saudara yang terkasih, jawaban Petrus ini menarik, tapi saya tidak akan mengupas jawabannya. Yang akan saya perdalam adalah, mengapa Petrus bisa menjawab begitu tepat? Tidak seperti banyak orang. Menurut asumsi saya, Petrus sebelum menjawab itu dia juga sedang berdoa dengan Yesus. Yesus berdoa, yang lain juga berdoa. Dan doa itu kemudian memberi jawaban. Arti jawaban apa? Hari ini kita mendengar Injil Lukas. Tapi kalau kita baca Injil yang lain, Injil Matius, Yesus mengatakan bahwa Petrus mampu menjawab itu bukan karena kuasa Petrus sendiri, tapi Allah Bapa lah yang memberitahu. Artinya apa? Petrus berdoa. Dari doanya itu ya dia tidak akan mendengar Petrus yang jawaban untuk pertanyaan Yesus itu dia adalah Mesias. Pasti juga bukan begitu. Tapi ada sesuatu di dalam hatinya, di dalam pikirannya, sehingga dia bisa berkata, engkau adalah Mesias. Engkau adalah Kristus. Engkau adalah anak Allah. Doa membawa kita kepada kebenaran. Maka pesan kedua yang ingin saya sampaikan adalah, kalau kita menginginkan sesuatu, mengerti sesuatu, sampai kepada titik kedalamannya, kepada kebenarannya, bawalah dalam doa. Tuhan akan memberi petunjuk. Tuhan akan mengarahkan kepada sesuatu yang sangat jelas, sangat detail. Tuhan memberkati. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.